Uni kasih ke ibunya dulu, Atau sama ibu biar dulu? ya sama-sama ibu gitu, sama-sama ibu gitu. Iya. Ya, Ini silakan Ustadz kasihkan Hanafi sudah ibunya, Pak. Kalian ini mantap. santri-santri kualat. Kenapa yang begini-gini kalian serahkan kepada saya yang sudah hukum ini? Jadi gini Ustadz. Jadi memanfaatkan Ustadz di sini itu demi kepentingan umat tuh enggak apa-apa, enggak dosa hukumnya. Ya, jadi silakan. Tapi Bapak kan teman-teman jangan disangka Ustadz Hanafi ini terkenal gara-gara Unirifa, gara-gara Al Ayyubi ya. Ustadz Hanafi sudah terkenal Sudah sebelum terkenal. Unirifa dan Al Ayyubi terkenal. Paham kalian? sebelum Abraham ada, Ustadz Hanafi sudah terkenal. Ya. Silakan Jadi gini, kasih ibunya dulu, Bapak. biar Bapak enak Bapak. Maksudnya saya khawatir kalau Bapak itu disetir dari belakang, apa yang ingin Bapak sampaikan nggak sama dengan pemikiran istri Bapak Betul, gitu. betul. Saya takutnya ayahanda Freddy dibilang suami-suami takut istri. Janganlah. Iya. Ini Bang. Tadi tuh soal masalah itu. Uni noise Uni. Ya, silakan Kakak, Ibu, silakan Bunda. Tadi kita sempat berdebat di belakang soal masalah Tuhan Yesus. Saya bilang Bapak Allah itu Allah, tapi Bapak saya tetap ngotot Yesus, Yesus. Jadi saya minta Uni kasih pintar Bapak saya, kasih penjelasan benar-benar bisa. Karena dia bilang kalau memang ada penjelasan yang benar-benar bisa bikin dia mengerti, dia siap masuk Islam. Masya Allah, Masya Allah. Pantesan karena si kakaknya dari tadi itu pengen kita langsung bahas Yesus, karena si kakaknya ingin Ustadz Hanafi dan teman-teman di sini menjelaskan kepada bapak beliau ini terkait tentang Yesus ini posisinya sebagai apa sebenarnya, entah dalam beliau Islam ataupun Kristen. Beliau ingin bapak beliau ini mengenal Islam ya, kakak ya. Sampai saya bilang, Bapak siapin Alkitab. Bapak lawan mereka tidak bisa. Bapak harus ada data. Masya Allah. Kakak ini berarti menantunya ya? Tidak, ini Bapak angkat saya. Bapak angkat, Masya Allah. Ya. Lanjut. Ya, jadi gini, nanti Ustadz Hanafi ya, karena saya juga mau dandan ini ya. Ini perempuan ya, habis pakai anduk dandan. Ya. Jadi gini kakakku. Siapa nama kakak kalau boleh saya tahu? Deca. Kakak Deca ya, salam kenal dulu Kakak Deca. Bapak salam kenal dulu dari kami ya. Mohon maaf mungkin kami tadi agak sedikit ini, kami minta maaf. Intinya begini Pak, kami ya nggak jadi masalah itu ya. Iya, saya senang sekali ya kalau memang ada teman-teman Kristen yang ingin benar-benar mengetahui tentang Islam. Nah, biarkan Ustaz Hanafi menjelaskan kepada Bapak. Tadi sudah mantap sekali, dasarnya fondasinya sudah dibangun. Tinggal kita lanjutkan lagi. Kira-kira tadi yang dijelaskan sama Ustaz Hanafi, apakah Bapak sudah memahami apa yang beliau sampaikan dan yang beliau maksud? Enggak. Itu mau ke poinnya itu tetap Yesus itu adalah Tuhan yang dia sembah. Dan tadi Baik. Tadi Ustadz Hanafi sudah membawa ini kakak. Kalau kakak dengar tadi Ustadz Hanafi itu sudah membuat satu clue buat bapaknya. Tadi bapaknya sendiri sudah menjawab secara logika. Kalau seandainya lawan dari Maha Kuasa adalah tidak Maha Kuasa. Itu poin penting sebenarnya dalam ranah diskusi ini. Bapak sudah bilang itu lawannya, itu berlawanan. Nah, mungkin Ustadz Hanafi lebih lanjut poinnya ke ini aja Ustadz, posisi Yesus baik dalam Islam ataupun dalam Bible. Jadi biar beliau itu ini Ustadz. Lanjutin, saya lagi pakai make up ini. Lanjut aja. Jangan ikut-ikut, aku aja. Lanjut. Ini Ustadz Hanafi dulu nih. Kalau kita bicara tentang Yesus, nanti insya Allah saya tambahkan. Tapi Ustadz Hanafi dulu deh, kasih dari perspektif Islam mungkin. kasih data langsung aja biar Bapak saya paham. Dari tadi ngotot terus, saya sujud. Uni data-data. Uni. Kata Al Ayyubi data-data. Siap. Oke, Baik. saya kasih saya waktu mungkin 2 menit ya Pak. Ya, lanjut Uni. Izinkan. Baik, kenapa kami umat Islam ini tidak pernah mengakui bahwa Yesus itu adalah Bapa atau Allah sendiri? Pertama, teman-teman kami yang Kristen ini salah memaknai kata Allah atau Allah. Allah dalam perspektif Islam secara akademik diterima di banyak universitas adalah nama,
bukan gelar, nama dari Tuhannya umat Islam. Nah, kemudian kami tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Apa dasarnya? Pertama, akal tadi, Pak. Ketika Bapak ditanya sama Ustadz Hanafi, lawan dari Maha Kuasa adalah tidak Maha Kuasa, maka kami menolak bahwa Tuhan itu saat berkuasa, saat bersamaan Tuhan yang berkuasa itu tidak Maha Kuasa. Kami membaca kitab Bapak di mana Yesus yang manusia itu tidak berkuasa menghadapi kematian, menghadapi kejahatan orang-orang pada waktu dia hidup. Dia lapar. Dia kemudian tidak tahu hari kiamat. Kemudian Yesus ketakutan. Ini tidak bisa dikatakan sifat dari Tuhan. Nah, kenapa kami tidak pernah percaya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Dalilnya pun tidak ada di dalam kitab Bapak. Kami ubek-ubek itu, kami cari itu. Kami coba untuk menemukan dalam kitab Bapak, apakah betul Yesus itu adalah Bapa? Yang kami temukan justru ayat ini, Pak. Nih. Sebentar ya, tunjukin ayatnya. Yang pertama sekali membuat saya yakin Islam adalah kebenaran, bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengaku sebagai Bapa. Nah, ini kata Yesus. Benar. Bentar ya Pak, nih saya kasih datanya. Bapak pernah tidak mendengarkan ayat ini dalam Bible? Yohanes pasal 14 nomor 28. Nah, ini Pak saya tunjukin datanya ya. Ini berwarna merah. Bapak kalau tahu dalam Kristen itu, kalau tulisannya warna merah itu artinya Yesus yang bicara. Taruhlah kami bilang bahwa kitab Bapak ini bukan kitab palsu, kitab yang benar gitu ya. Kami ingin kalian mempercayai kitab kalian. Kenapa kalian menolak ayat ini? Nih, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali. Kemudian Bapak lihat ya, ini Yohanes, Bapak boleh cross check ayatnya sendiri. Ya, bentar. Bentar ya. Udah saya sudah. Nih. Iya, ini. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ini yang berkata Yesus. Nah, secara akal bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Yesus pergi kepada dirinya sendiri, Pak? Bagaimana mungkin kami umat Islam percaya bahwa Yesus adalah Bapa sendiri ketika Yesus pun berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Yesus sendiri mengakui itu. Lalu kenapa kalian teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa sendiri? Yesus setara dengan Bapa. Ini kan tidak adil bagi Yesus. Betul. Nah, ini kan menghina Yesus. Bahkan kata Yesus, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini. Nih, jangan memanggil. Nih, ini Yesus sendiri bicara. Itu di apa? Injil apa yang mengatakan ini seperti itu ya? Yohanes Pak. Yohanes 14 tadi yang saya tunjukkan tadi. Nah, ini satu lagi Pak. Bapak catat. Kakaknya minta tolong catat ayat-ayat ini. Biar bapaknya buka nanti. Biar beliau baca kembali dan beliau buktikan bahwa Unirifa ini tidak ngarang gitu ya. Kemudian kalau seandainya bapak baca ini. Yohanes pasal 1. Oke, sorry. Bentar, bukan ini. Bentar ya. Matius pasal 23. Bentar ya. Pasal 23 ayat 9. Apa kata Yesus? Ini larangan, Pak. Yesus melarang. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Ini pada saat ini Yesus berada di bumi. Dia melarang murid-muridnya untuk memanggil siapapun di bumi ini termasuk Dia sebagai Bapa. Karena Bapa itu hanya di surga. Betul. Ini perkataan Yesus. Lalu bagaimana mungkin kami mengimani Yesus sebagai Allah Bapa ketika kami cross check dalam kitab Bapa, Yesus sendiri tidak pernah mengaku Bapa. Lalu apa yang paling penting, Pak? Yohanes 17 ayat 3, Pak. Ini ayat paling penting. Nih, apa yang Yesus perkenalkan?
Mohon izin bentar nih. Ya, monggo. Ustadz Romli di mute dulu, Ustadz Romli di mute dulu. Terlalu Ustaz, banyak ayat ya. juga saya agak ini. Jadi saya Tiga aja. sampaikan sedikit dulu. 3 ayat ini, Pak. 3 ayat ini saja saya kutipkan. Ini 3 ayat ini bukan perkataan Yohanes, bukan perkataan Matius, bukan perkataan Markus, bukan perkataan Paulus, tetapi menurut keyakinan Bapak ini adalah betul-betul perkataan Yesus. Lalu pertanyaannya, salahkah kami ketika kami mengimani Yesus seperti yang Dia katakan? Tidak. Jadi begini, sedikit saya jelaskan dulu baru saya bilang ya atau tidak. Jadi begini, Mbak, Ibu, ini kita harus bisa menilai. Saya pikir Ibu dorang itu pakar-pakar. Saya ini tidak sekolah jadi saya mau bilang begini. Antara mengutus dengan yang diutus itu kan beda. Tadi saya sudah jelasin, Bapak. Beda, betul. Nah, kalau dia diutus, berarti ada orang yang mengutus dia. Siapa yang mengutus dia? Kasih jelas. Ini Ya jelas Tuhan yang mengutus dia. baru Untuk mematakan firman kepada orang-orang umat manusia. pertanyaannya. Nah, sekarang kita tidak percaya dia orang yang diutus oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya, Pak. Umat Islam percaya bahwa dia adalah utusan, Pak. Dan bahkan tidak beriman kami kalau menolak dari Yesus. Bukan Tuhan. Kita juga mengakui dia bukan Tuhan. Tapi dia utusan dari Tuhan yang mewartakan Injil, menyampaikan firman kepada kita. Umat manusia. Dia tidak bilang itu kepada umat Kristen atau umat Muslim. Tidak. Kepada umat manusia. Pergi dan jadikan semua bangsa itu muridku. Berarti kan dia tidak bicara agama. Kan begitu. Sudah saya bisa tanggapi, Pak? Ya, siap. boleh. Ini yang terkadang saya bingung dengan teman-teman Kristen ya. Bahkan kalau saya percaya tentang ayat itu, ya, ayat yang pergilah ke seluruh bangsa, sebarkanlah Injil ke seluruh makhluk itu, Pak. Andai pun saya percaya, tidak menjadi asbab Yesus itu harusnya jadi Tuhan, Pak. Karena apa? Yesus memerintahkan orang untuk menjadi muridnya, bukan untuk menjadi hambanya. Nah, kalau pada waktu itu konteksnya, mohon maaf, pada waktu itu Nabi Muhammad belum lahir, saya belum lahir, Bapak belum ada. Maka saya percaya Yesus diturunkan untuk bangsa-bangsa pada waktu itu. Bangsa apa? Nah, pertanyaannya kita suruh saja Yesus yang menjawab. Jangan saya, dosa saya kalau saya yang menjawab mewakili Yesus. Apa kata Yesus? Ini kata Yesus, Pak. Dengar. Silakan. Ya, ini ya. Bapak catat, kalau perlu Bapak cross check lagi dalam Bible. Bapak baca dalam kitab Matius pasal ke-15 nomor 24. Apa jawaban Yesus terkait pertanyaan saya ini? Yesus, sebenarnya kamu itu untuk siapa sih? Ini dia, Yohanes pasal 15 nomor 24. Apa kata Yesus? Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdoa. Tapi sekarang bukan ini, sorry, kok salah ayat saya ini, Pak, maaf ya, Pak. Ya, mic-nya Matius Uni 15:24. terlalu dekat Uni, mic-nya terlalu dekat. Oke, terlalu dekat ya. Kok Matius 15:24 nih. Nah, ini Pak, ini jawab, ini Pak, lihat Pak, Yesus menjawab pertanyaan saya tadi. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu kenapa saya harus menolak perkataan Yesus ini? Yesus sendiri bilang, dia hanya diutus untuk domba-domba Bani Israel. Lalu kenapa menjadi pertanyaan kemudian, kenapa tiba-tiba ada seorang manusia bernama Paulus mengatakan bahwa Yesus memerintahkan dia untuk menginjili orang non-Israel. Dan menariknya, Pak,
Anehnya lagi, murid Yesus bernama Petrus itu ternyata rasul yang khusus diberikan untuk orang-orang bersunat, yaitu Bani Israel. Lah, sebenarnya ini gimana ini? Mana yang benar ini, Pak? Ketika Yesus mengatakan, aku diutus untuk Bani Israel, lalu Yesus melarang muridnya untuk pergi keluar dari Bani Israel. Lalu kemudian Yesus mengatakan bahwa Paulus sendiri mengatakan bahwa Petrus dan Yakobus itu rasul untuk orang-orang bersunat. Yang mana yang benar ini? Kenapa Paulus mengatakan bahwa dia untuk yang tidak bersunat? Bahkan ketika Yesus hidup di dunia, Pak, ketika dia berbicara di depan banyak khalayak ramai, dia tidak menggunakan bahasa-bahasa asli, Pak. Dia menggunakan bahasa perumpamaan. Kalau memang tujuannya untuk menginjili seluruh manusia, Pak, mustahil dia menggunakan bahasa perumpamaan. Kenapa dia mempersulit orang untuk memahami apa yang dia maksud? Tapi kenapa dia menggunakan bahasa perumpamaan? Maaf, saya lagi batuk juga ya, Pak. Nih, Oke, ini silakan. kata Yesus. Nggak apa-apa. Jelas Umi. Iya, iya. Ya, ini yang keyakinan. Saya mengkaji ini, Pak. Bukan mencocokmologikan ya. Tetapi saya selalu, Ya. tidaklah Yesus itu berbicara di hadapan seluruh orang kecuali dengan bahasa perumpamaan, Pak. Nah, tapi ketika dia berhadapan dengan murid-muridnya, dia jelaskan apa perumpamaan itu supaya muridnya paham. Terkorelasi dengan Al-Quran, Pak, di mana Al-Quran juga diturunkan dua jenis ayat, jenis surah, yaitu ayat mutasyabihat dan juga ayat Muhammad. Ayat mutasyabihat maksudnya adalah ayat yang berisi perumpamaan, di mana orang-orang berilmulah yang bisa mengerti ini. Ayat Muhammad, ayat yang jelas, seperti katakanlah bahwa aku satu, kul huwallahu ahad, itu jelas banget, Pak. Tidak perlu kami sekolah tinggi untuk memahami apa arti itu. Nah, ternyata ketika Yesus menggunakan perumpamaan, sebentar saya lagi cari ayatnya ya. Saya menghafalkan narasi tapi tidak menghafalkan nomor ayat, Pak. Nah, bentar. Bahwa saya jelaskan dulu ya, nanti saya tunjukkan ayatnya. Bahwa ternyata kata Yesus, perumpamaan itu dia memang tidak menyelamatkan semua orang, Pak. Karena ini nubuatan dari kitab Yesaya. Bentar ya, saya lagi cari ini mana pula ayatnya. Mungkin lanjut dulu yang lain biar saya cari ayatnya. Cari dulu nih. Intinya gini Ayahanda Freddy. Kami di sini semuanya tidak ada yang namanya memaksa untuk masuk ke Islam. Tapi saya selalu bilang di komal-komal begini Ayahanda Freddy. Saya nggak peduli kalian mau menyembah gunung, matahari, baju, sendal jepit. Atau kalau perlu nyembah kancing baju kalian, saya nggak peduli. Saya cuman pengen kalian itu, kalau memang kalian orang kampung dan kalian minimal bisa baca, bacalah. Telaah, cari tahu, berpikir. Gitu loh. Itu yang saya inginkan. Gitu loh. Nggak peduli mau nyembah sendal jepitnya, silahkan. Gitu loh. Bu ya dipikir. Gitu loh. Silahkan. Silahkan Uni Rifa. Ini Pak, ini pernyataan dari penulis kitab Markus, Pak. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tapi kepada murid-muridnya ia mengurai segala sesuatu secara tersendiri. Artinya gini Pak, ketika ada Bapak membawa satu ayat tadi, sebarkanlah Injil ke seluruh makhluk. Ini aneh Pak. Kenapa aneh? Kenapa Yesus selama hidupnya dia tidak mengajarkan Injil kepada orang-orang banyak dengan secara dalil yang jelas gitu. Nggak mungkin Yesus ini membuat bingung umatnya Pak. Tapi dia mengajarkan sesuatu yang jelas kepada muridnya gitu loh. Apa maksud dari semua ini? Ternyata memang ada dalil. Umi Ya, salah baca ke apa? Umi salah Apa? baca itu. yang mana? Itu pergi dan jadikan seluruh bangsa umatku. Muridku Pak. Dia Murid. perintahkan kepada muridnya, pergi Iya, dan jadi seluruh bangsa itu umatku. Iya betul. Tidak ada Andai pun saya percaya itu Pak, andai pun saya percaya ayat itu, saya percaya Yesus memerintahkan muridnya untuk menginjili Bani Israel yang adalah bangsa-bangsa besar pada waktu itu, yang adalah domba-domba tersesat yang tercerai-berai Pak, karena mereka sedang dalam masa penjajahan Pak. Orang-orang Yahudi atau Bani Israel, mereka berkali-kali ditimpa azab Tuhan, mereka tercerai-beraikan Pak.
Jadi kalau seandainya pun saya percaya ayat itu, ini pun masih belum bisa dikatakan bahwa ini maksudnya seluruh orang, termasuk orang-orang pagan. Karena perjanjian kekal antara Abraham dengan Tuhan, Tuhan akan menjadi Tuhannya keturunan Abraham atau keturunan laki-laki yang hadir di rumah Abraham yang bersunat, Pak. Itu perjanjian Tuhan. Lalu bagaimana mungkin Tuhan? Sebentar, saya hanya satu ayat itu, saya pertentangkan dengan banyak ayat, menunjukkan bahwa Yesus itu tidak diperuntukkan untuk orang di luar Bani Israel, Pak. Tapi setelah Bapak nanti tetap mengatakan bahwa saya salah, itu tidak apa-apa. Yang penting saya sudah menguraikan kepada Bapak ayat-ayat yang mendukung saya gitu loh. Yang membuat sehingga terjadi kesalahpahaman. Oke. Nah, itu yang membuat terjadi kesalahpahaman. Sebenarnya kalau kita mau lihat dari asal muasal ciptaan manusia itu, dan dia mulai terpecah di mana, itu yang perlu dibicarakan. Sampai terjadi ada agama, ada... Oke, Ayahanda Freddy, sorry, mohon maaf Ayahanda, saya putus dulu sebentar. Makanya itulah masalahnya Ayahanda Freddy. Dari zaman seluruh nabi, rasul, sampai akhir zaman, itu semua nabi itu adalah utusan. Kenapa kok ketemu Nabi Isa jadi Tuhan? Harusnya kan itu menjadi logika kita berpikir, ada apa kok di posisi Nabi Isa jadi Tuhan? Itu yang lagi digodok, yang lagi dicari tahu. Semua nabi punya keistimewaan masing-masing. Kenapa kok sampai di Nabi Isa ini jadi Tuhan? Cari tahu antara Nabi Isa dengan Paulus, Markus, Matius dan segala macam, ada perbedaan jenjang waktu nggak? Kalau dia merasa sebagai yang menulis kitab Injil itu, cari tahu. Oke, guru besar, saya sangat paham. Saya mau bilang begini, perbedaan penginjil dengan yang diutuskan langsung, yang malaikat Jibril datang kepada Maria, seorang perawan, bunda perawan, untuk melahirkan Yesus, dan nama Yesus itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Itu kan beda dengan penginjil-penginjil. Penginjil-penginjil. Ayahanda Freddy setuju nggak ketika Tuhan yang Maha Kuasa jadi tidak Maha Kuasa? Yang Maha Kuasa kan Tuhan yang mengutus. Ini kan beda. Yang mengutus dengan Ayahanda Freddy setuju nggak kalau Tuhan itu ada di empedu, terus nggak lama dia lahir? Bagaimana mungkin secara akal? Berarti yang dahulu dari zaman Nabi Adam nih nyembah siapa? Secara Tuhannya tuh lahirnya kemudian. Bagaimana secara akal itu bisa berpikir? Kehendak Tuhan itu tidak sama dengan kehendak kita manusia, saudara. Ya, Tuhan itu Allah, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan kita manusia. Gampang itu. Harus bedakan itu. Oke, Ayahanda Freddy, kalau memang dia seorang owner, memiliki pabrik yang besar, mungkin nggak owner harus dia posisinya secara logika aja, mau turun tangan dia nyapu, bersih-bersih? Ini kan kita bukan antara manajer dengan Ayahanda Freddy bawahannya. kan maunya pakai logika tadi kita ketemu pertama. Logika sambung dengan ayat dan ayat-ayatnya berbenturan semua kok, buktinya logika pun akan jadi masalah kan? Ya, kalau logikanya misalnya menurut logika kita manusia misalnya itu, Bapak mohon maaf, anak bodoh, nanti Bapak jelaskan. Kenapa sampai ada yang diutus dan ada yang mengutus? Nah, artinya kalau ada pengutus dan diutus kan artinya itu rasul, Pak. Rasul itu arti bahasa Arab itu utusan. Jadi tidak mungkin utusan yang diutus itu jadi yang mengutus. Nggak mungkin secara logika. Bapak Freddy ngutus Hanafi. Bapak Freddy ngutus Hanafi untuk ke Jakarta. Mungkinkah saya jadi Bapak Freddy? Tidak mungkin. Betul, memang tidak mungkin. Nah, itu udah dijawab sama Pak Freddy. Tuhan diutus oleh Allah Bapa di surga. Kenapa Bapak tidak imani Allah Bapa? Untuk menjadi manusia.
Justru Ayah Freddy, kami Muslim ini menuhankan Allah dan kami memuliakan para nabi, termasuk Nabi Isa kami muliakan. Kami batal Islamnya kalau tidak mengimani Nabi Isa sebagai utusan. Kami batal imannya kalau tidak memuliakan Nabi Isa itu sebagai utusan. Bagaimana mungkin kami akan menjadi sah keimanan kami kalau kami mengatakan Nabi Isa itu disalib, Nabi Isa itu posisinya Tuhan? Gak mungkin, masa iya? Gitu loh. Bapak hormat, paham, anak paham. Berarti begini Bapak, anak minta maaf. Nggak apa-apa, saya yang kalau memang ini kan kita jadinya jadi diskusi debat ini jatuhnya nih, secara akal aja, main akal-akalan itu kan nggak apa-apa. Nanti kalau secara ayat per ayat tinggal dengan teman-teman yang lain, silakan. Betul, Bapakku hormat, Bapak. Anak minta maaf. Anak minta maaf. Siap, nggak apa-apa Pak Ayah Anda Freddy. Tuhan Yesus itu memang Rasul yang diutus Tuhan, sama dengan Nabi Muhammad yang diutus Tuhan, untuk menyampaikan firman. Namun yang akhirnya menjadi pemisahan untuk kita orang ini, menurut pikiran anak, mungkin ada penguasa dulu zaman kerajaan itu yang Mungkin kalau boleh. silakan. Nah, sebenarnya gini Bapak, secara logika ya, dan ini sejarah, ini tidak bisa dibantah ya. Kenapa? Karena ini tertulis secara akademis. Dulu, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang terjajah. Siapa yang menjajah? Orang-orang Romawi. Dalam Bapak, seorang Katolik, Bapak boleh lihat kisah ini dalam Kitab Deuterokanonik 1 Makabe pasal 56. Orang-orang Yahudi pada waktu itu dipaksa untuk membakar kitab Torah. Orang-orang Yahudi pada waktu itu dipaksa makan makanan yang mereka haramkan. Orang Yahudi pada waktu itu dipaksa untuk tidak melakukan ritual sunat. Orang Yahudi pada waktu itu dilarang untuk ke sinagog. Sinagog mereka dihinakan, dinustakan, dikotori, Pak. Pada waktu itu bayangkan. Ya sebentar. Izin, saya mau nunjukin kepada Bapak. Bapak benar bahwa sejarah ini, sejarah orang-orang terdahulu menjadi asbab kita berpisah. Nah, ketika mereka sedang dijajah, Pak, untuk kepentingan orang-orang Romawi, di mana orang-orang Romawi ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Tuhan yang disembah oleh Yesus, tidak mengenal Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Mereka menghina, menistakan. Bagaimana mungkin apa yang mereka lakukan itu kemudian menjadi ajaran di Kristen, Pak? Contoh, kalian tidak lagi pakai hukum Torah. Kalian boleh makan apapun. Kalian boleh makan yang haram seperti babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kalian tidak lagi bersandar kepada kitab perjanjian lama atau Torah, tapi justru bersandar kepada pengajaran-pengajaran Paulus yang notabanenya adalah warga negara Romawi, walau dia mengaku dari keturunan Yahudi, tapi tidak tahu apakah betul dia keturunan Yahudi, karena tidak ada yang tahu, walaupun orang Kristen sekalipun, bahwa bapaknya benar-benar berasal dari orang Yahudi. Tidak ada yang tahu. Kemudian, bagaimana mungkin kemudian sunat yang dilarang oleh orang Romawi kepada orang Yahudi menjadi ajaran di Kristen? Seolah-olah apa yang diinginkan oleh orang Romawi terhadap orang Yahudi diverifikasi oleh Yesus. Dengan apa yang kalian lakukan saat sekarang ini? Aneh, Pak. Nah, kemudian kalau Bapak lihat, artinya orang Romawi di mana, siapa dia? Konstantin. Konstantin adalah orang yang menyembah matahari yang sebenarnya pada waktu itu tidak ada satupun sejarawan yang tahu alasan dia jadi Kristen. Tapi di tangan Konstantinlah ketika ada pertikaian antara Arius dan juga Athanasius tentang siapa Yesus, dia membuat konsili pada tahun 325, memanggil semua uskup, lalu terjadi konsensus di mana lebih banyak orang mengatakan bahwa adanya doktrin homoousios di mana Yesus setara dengan Bapa. Sama, Pak, seperti Hercules dengan Zeus, Pak. Hercules yang adalah 100% manusia, 100% dewa.
Kenapa bisa sama dengan Yesus yang menjadi kemudian 100% Tuhan dan 100% manusia? Kenapa bisa ada keselarasan ajarannya kalian dengan apa yang diimani oleh orang Romawi? Ini aneh, Pak. Nah, kemudian setelah adanya konsensus di Konsili Nikea, muncullah dalil tentang homoousion. Ini dogma, Pak. Ini doktrin. Kemudian muncul gereja-gereja, entah di Antioquia, entah di mana-mana. Muncullah surat-surat, muncullah apa yang disebut dengan apokrifa. Surat-surat yang disembunyikan karena bertentangan dengan pemikiran mayoritas pada waktu itu. Apa pemikiran pada waktu itu? Walaupun belum adanya Trinitas, tetapi masih adanya Bapa setara dengan Anak, dan ini belum dibahas tentang Roh Kudus. Ada lagi konsili, kemudian sampailah doktrin, sebentar izin. Doktrin tentang Trinitas baru muncul tanpa ada ajaran dari Yesus dan murid Yesus. Bahkan seorang Paulus pun yang saya selalu menduga dialah penyesat yang dikatakan oleh Yesus tidak mengajarkan Trinitas. Dari mana saya tahu? Bapak baca 1 Korintus pasal ke-8 ayat 6. Di mana Paulus berkata, sebentar Pak, izin sedikit lagi. Saya ini bersemangat kayak pendeta memang Pak. Pendeta-pendeta di gereja itu menginspirasi saya Pak supaya bersemangat. Luar biasa. Lanjut ya. Ya, Lanjut. kemudian dalam 1 Korintus pasal ke-8 ayat 6, apa kata Paulus? Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, satu Tuhan yang kurios, yaitu Yesus. Tapi kesalahan Paulus adalah menjadikan Yesus sebagai tumbal untuk menghapus dosa-dosa dia, karena dia seorang penjahat. Dia membunuh Stefanus yang adalah murid Yesus. Dia menyesah jemaat-jemaat, kemudian menghancurkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mustahil dia diterima Pak kalau dia tidak mengajarkan sesuatu yang hampir sama dengan ajaran Yesus. Pasti dia akan melakukan pendekatan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu dengan sedikitnya menambahkan ajaran Yesus. Pasti Pak, dia akan bawa nama Yesus. Nggak mungkin Baik. saya Pak. Saya ingin mengajarkan. Itu Ya. prediksi. Itu prediksi bukan kepastian. Baik, sebentar, Itu kenyataan. ayah Ada Freddy. ayatnya. Sebentar, Ayah Freddy, saya sapa dulu ya. Ini ada yang mu'alaf. Beliau kalau tidak salah juga dari Katolik. Assalamualaikum, Bang Bulu Ketek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ini dari Protestan atau dari Katolik dulu? Katolik akhirnya? saya. Katolik. Dari Katolik ya. Katolik. Ya, Katolik. Nggak apa-apa, Ustadz Hanafi, Uni, beliau berinteraksi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Boleh. Ya, silakan, Akhina. Guru-guru saya, Uni Rifa, Ustadz Muhammad, semuanya, Abuya, izin saya nggak lama kok ini 30 detik aja. Lanjut. Baik. Pak Freddy, iya siap. Pak Freddy, boleh kita berdiskus berdua sedikit saja ini karena saya segan juga sama guru-guru saya di sini. Silakan tidak apa-apa. Baik. Masih ini ya, masih Kristen. Ya. Gimana Pak? Artinya antara mualaf dengan yang masih Katolik ya. Yang udah pencerahan yang masih tersesat ya Bapak ya. Sesat, gimana? Bercanda Pak. Gini Bapak saya enggak bercanda Bapak Freddy. Baik. Saya boleh bertanya ke Pak Freddy Iya. tidak? Sedikit saja. Boleh. Silakan. Baik. Silakan. Pak, sinonim kata orang itu manusia betul Pak? Sinonim persamaan kata orang itu manusia betul? Nuansa ya. Iya betul, baik. Mohon maaf Pak, jaringan Bapak soalnya agak susah saya dengarkan, mungkin karena jaringannya dua itu. Baik, Bapak sudah setuju di jam 08.40 waktu Indonesia bagian Barat, Bapak mengatakan dengan pernyataan saya bahwa sinonim kata orang adalah manusia. Baik, Bapak boleh saya tanya tidak? Di dalam kitab Alkitab, Bible, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, berarti hanya Yesus yang pantas dituhankan, begitu? Benar? Enggak. Bapak? Enggak. Tidak. Tidak. Jadi siapa yang pantas dituhankan selain Yesus? Saya bilang tidak itu begini. Boleh. Pak, sebentar Pak, ditahan dulu Pak, saya ambil pulpen saya sebentar Bapak. Sebentar Bapak, saya ambil pulpen saya dulu sebentar.
Bukan apa yang Sebentar, Bapak Pak. ucapkan. Bapak, sebentar Pak, ditahan dulu Pak, ditahan. Saya ambil pulpen saya dulu. Sebentar.